Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Manajemen Keuangan serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bicarakan pada diskusi kali ini yaitu merger, akuisisi, restrukturisasi, reorganisasi, likuidasi, dan keuangan internasional. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Ada Indazi Azil sebagai pemateri 1, Rosyana Eka Putri selaku moderator dan pemateri kedua, Gina Afril Fadila sebagai pemateri ketiga, Siti Zahra sebagai pemateri keempat, dan Dila Dola Ulan Barokah Saputri sebagai pemateri kelima. Merger adalah proses penggabungan antara dua atau lebih perusahaan dan hanya ada satu perusahaan yang dipertahankan. Pada umumnya, merger merupakan satu solusi untuk memperkuat struktur perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan-perusahaan yang melakukan merger biasanya bergerak di bidang yang sama, misalnya bank. Biasanya dilakukan untuk memperluas jangkauan perusahaan, memperluas ke segmen baru, atau mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan nilai dari perusahaan itu. Kedua, akuisisi. Dalam dunia bisnis lazim dilakukan praktik akuisisi. Akuisisi ini merupakan langkah untuk menguasai perusahaan atau entitas bisnis lain melalui pembelian saham. Sebagai contoh, Michel Ahib menyebutkan akuisisi adalah mendapatkan perusahaan lain lewat cara membeli saham sebuah perusahaan. Selanjutnya ada restrukturisasi. Restrukturisasi adalah istilah yang cukup familiar dalam dunia keuangan, khususnya perbankan. Restrukturisasi digunakan untuk melakukan perbaikan yang tujuan akhirnya adalah memperbaiki kinerja sebuah usaha yang dijalankan, baik perorangan maupun perusahaan. Salah satu restrukturisasi yang paling umum adalah restrukturisasi kredit. Ini lazimnya berkaitan dengan keringanan dari bank atau lembaga keuangan lainnya, seperti leasing untuk debitur agar bisa melunasi hutangnya. Arti restrukturisasi kredit sebagaimana dikutip dari laman Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Reorganisasi adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Reorganisasi terlaksana apabila norma-norma atau nilai-nilai baru telah melembaga dalam diri warga masyarakat. Penyebab terjadinya reorganisasi yaitu karena perusahaan masih mempunyai kemampuan operasional yang cukup baik dalam situasi ekonomi yang kurang menguntungkan. Hal ini umumnya ditekankan pada adanya efisiensi biaya atau khususnya biaya tetap yang ada pada struktur biaya perusahaan. Pengertian likuidasi secara umum adalah proses menjual semua aset suatu entitas, menyelesaikan kewajibannya, mendistribusikan dana yang tersisa kepada pemegang saham dan penutupnya. Sebagai badan hukum, proses likuidasi termasuk penyelesaian penjualan harta perusahaan, penagih hutang, pelunasan hutang, dan penyelesaian sisa harta pemilik perusahaan. Selanjutnya yaitu keuangan internasional, di mana keuangan internasional ini merupakan aktivitas bisnis dan juga merupakan disiplin ilmu. Fungsi keuangan internasional semakin terlihat dalam kegiatan bisnis di era pasar modern dan di era pasar keuangan yang terintegrasi. Antara lain sebagai lembaga pembayaran, investasi, dan ajang spekulasi.
Tujuan untuk menstabilkan nilai tukar dan membantu pembangunan kembali di dunia sistem pembayaran internasional, sehingga sangat penting dalam pembangunan suatu negara, contohnya negara yang sedang berkembang. Demikian akhir presentasi dari kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.